Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori basis data lanjut. Membahas tentang basis data klien server oleh Aulia Cahya Wiguna, kelas 2-3 Teknik Informatika A, NRP 2103121017, PENS Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Dosen pembimbing Pak Rengga Asmara, Eskom OCA. Pokok bahasan pendahuluan. Arsitektur klien server. Pengaksesan query pada basis data klien server. Tujuan pembelajaran. Setelah memahami materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep basis data klien server, memahami arsitektur klien server, memahami pengaksesan query pada basis data klien server, dan bagaimana perangkat lunak klien server. Pendahuluan. Aplikasi basis data terdistribusi dikembangkan dalam bentuk arsitektur klien server. Teknologi klien server berkembang secara cepat sebagai teknologi lanjut. Pada beberapa waktu yang lalu, sangat sulit memprediksi status saat ini teknologi klien server yang terjadi saat ini. Hal ini sama sulitnya dengan memprediksi teknologi untuk beberapa tahun ke depan. Beberapa faktor yang berpengaruh pada fungsi klien atau server atau keduanya melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak, protokol network, teknologi LAN atau WAN, dan komunikasi. Penurunan biaya dari beberapa faktor tersebut menyebabkan semakin besar kemungkinan mempunyai sistem yang kuat. Arsitektur klien server. Saat ini, arsitektur klien server yang banyak digunakan dalam industri disebut two-tier architecture. Pada struktur ini, server mengirim data dan klien mengakses data. Server memainkan perancangan yang domainnya terletak pada arsitektur ini. Keuntungan sistem ini adalah kesederhanaan dan kompatibilitas dengan sistem yang legal. Arsitektur klien server yang dikembangkan kemudian adalah three-tier architecture. Pada model ini, layer direpresentasikan sebagai host, server, dan klien. Server memainkan peranan sebagai penengah dengan mengirim aturan bisnis, procedure, atau constraint yang digunakan untuk mengakses data dari host. Klien berisi antarmuka, Graphic User Interface atau GUI, dan beberapa aplikasi tambahan mengenai aturan bisnis. Kemudian server bertindak sebagai conduit of passing, memproses data dari host ke klien, di mana kemudian diproses atau difilter dan dipresentasikan ke pemakai dalam format GUI. Antarmuka pemakai, aturan dan pengaksesan data bertindak sebagai three tier. Klien
biasanya dihubungkan ke server melalui LAN, dan server dihubungkan ke host melalui WAN. Klien melakukan remote yang dihubungkan ke server melalui WAN juga. Sistem ini sangat cocok untuk perusahaan besar, di mana basis data terpusat dapat disimpan dalam host, dan biaya pengembangan LAN dan WAN dapat diatur dan dioptimasi menggunakan teknologi yang baru untuk setiap bagian yang berbeda dalam organisasi. Pengaksesan query pada basis data client server. Setiap klien harus menggunakan query SQL yang tepat dan menyediakan antarmuka pemakai dan fungsi antarmuka untuk bahasa pemrograman. Karena SQL adalah bahasa standar relasional berbasis SQL Server, meskipun disediakan oleh vendor yang berbeda, dapat menerima perintah SQL. Klien juga merujuk pada data dictionary yang di dalamnya yang berbeda sebagai modul distribusi di antara server SQL yang berbeda. Sebagai modul untuk dekomposisi query global ke dalam jumlah query lokal yang dapat dieksekusi pada berbagai tempat. Pengaksesan query pada basis data client server. Interaksi antara klien dan server selama pemrosesan query SQL adalah sebagai berikut. Klien melakukan parsing query pemakai dan memecahkan ke dalam jumlah query independen untuk setiap tempat. Setiap query tersebut dikirim ke server yang sesuai. Setiap server memproses query lokal dan mengirim relasi hasil ke klien. Klien mengkombinasikan hasil subquery untuk memproduksi hasil dari query asal yang dikirim. Pengaksesan query pada basis data client server. Pada pendekatan ini, server SQL juga disebut transaction server, atau biasa disebut database processor atau DB, atau back-end machine. Sedangkan klien disebut application processor atau AP, atau front-end machine. Interaksi antara klien dan server ditentukan oleh pemakai pada level klien atau melalui modul khusus pada DBMS klien yang merupakan bagian dari paket DBMS. Pengaksesan query pada basis data client server. Dalam DBMS, yang banyak digunakan model perangkat lunak dibagi ke dalam 3 level. Perangkat lunak server bertanggung jawab pada manajemen data lokal, kebanyakan sama dengan perangkat lunak DBMS. Perangkat lunak klien bertanggung jawab untuk fungsi distribusi, mengakses informasi distribusi data dari katalog DBMS, dan memproses semua permintaan yang membutuhkan akses ke lebih dari satu tempat. Hal ini juga ditangani semua antarmuka user. Perangkat lunak komunikasi yang menyediakan primitif komunikasi yang digunakan klien untuk mengirim perintah dan data ke tempat yang berbeda sesuai kebutuhan. Hal ini bukan bagian yang terpenting dalam DBMS, tetapi menyediakan primitif komunikasi dan pelayanan yang esensial. Pengaksesan query pada basis data client server. Klien bertanggung jawab untuk membangkitkan eksekusi terdistribusi untuk beberapa tempat server, suatu query, atau transaksi
Dan untuk melakukan supervise eksekusi terdistribusi dengan mengirim perintah ke server. Perintah ini termasuk query lokal dan transaksi yang dieksekusi selain perintah untuk mengirim data ke klien atau server lain. Pengaksesan query pada basis data client server. Satu fungsi yang mungkin dari klien adalah menyembunyikan detail distribusi data dari pemakai yang memungkinkan pemakai menulis query global dan transaksi seperti basis data yang terpusat tanpa harus menentukan tempat di mana data dirujuk dalam query atau transaksi berbeda. Properti disebut distribusi transparansi. Beberapa DBMS tidak melakukan distribusi transparansi, sehingga pemakai harus berhati-hati terhadap distribusi data secara detail. Ringkasan. Konsep arsitektur client-server berhubungan dengan basis data terdistribusi. Arsitektur client-server yang dikembangkan saat ini menggunakan three-tier architecture, di mana terdapat 3 komponen utama, yaitu host, server, dan klien. Pengaksesan query dilakukan dengan cara klien melakukan permintaan query dengan mengirimkan subquery ke beberapa tempat server. Dan setelah server mengirimkan hasilnya ke klien, klien mengkombinasikan hasil subquery ke query asal. Modul perangkat lunak yang terdapat pada DBMS dapat dibagi dalam 3 level, yaitu perangkat lunak server, perangkat lunak klien, dan komunikasi. Latihan soal. Apa yang dimaksud dengan sistem client server? Jawab. Client server adalah sebuah arsitektur jaringan yang memisahkan klien dengan server. Masing-masing klien dapat meminta data atau informasi dari server. Latihan soal. Apa perbedaan konsep arsitektur client server yang ada sekarang dengan arsitektur sistem terdistribusi? Jawab. Konsep arsitektur client server yang ada sekarang adalah pada arsitektur ini. Server mengirim data dan klien mengakses data. Server memainkan peranan yang dominan pada arsitektur ini adalah kesederhanaan dan kompatibilitas dengan sistem yang legal. Sedangkan pada konsep arsitektur sistem terdistribusi, sistem dianggap sebagai suatu set layanan yang disediakan untuk client server, dan klien diperlakukan berbeda. Latihan soal. Sebutkan bagaimana tugas host server dan server pada three-tier architecture. Jawab. Server memainkan peranan sebagai penengah dengan mengirim aturan bisnis yang digunakan untuk mengakses data dari host. Klien berisi antarmuka GUI dan beberapa aplikasi tambahan mengenai aturan. Kemudian, server bertindak sebagai conduit of passing, memproses data dari host ke klien, di mana
kemudian diproses atau difilter, dan dipresentasikan ke pemakai dalam format GUI. Antar muka pemakai, aturan dan pengaksesan data bertindak sebagai three tiers. Klien biasanya dihubungkan ke server melalui LAN, dan server dihubungkan ke host melalui WAN. Klien melakukan remote yang dihubungkan ke server melalui WAN juga. Latihan soal. Perangkat lunak apa saja yang diperlukan pada sistem klien server? Jawab. Perangkat lunak server bertanggung jawab pada manajemen data lokal. Kebanyakan sama dengan perangkat lunak DBMS. Perangkat lunak klien bertanggung jawab untuk fungsi distribusi, mengakses informasi distribusi data dari katalog DBMS, dan memproses semua permintaan yang membutuhkan akses ke lebih dari satu tempat. Hal ini juga ditangani semua antarmuka user. Perangkat lunak komunikasi operasi terdistribusi menyediakan primit komunikasi yang digunakan oleh klien untuk mengirim perintah dan data ke tempat yang berbeda sesuai kebutuhan. Hal ini bukan bagian yang terpenting dalam DBMS, tetapi menyediakan primitif komunikasi dan pelayanan yang sesuai. Cukup sampai di sini pada bab yang pertama. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendengarkan.